Halo, selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Nurdin Sarip. Dan di sesi video kita pada kali ini kita berada di ranah engineering, dan dimana di video ini kita mau membahas tentang masalah di mesin diesel ini ya. Dan ini adalah contoh salah satu mesin jenis tipe Dongfeng R175A. Dan masalahnya ini adalah di bagian ruang napas ini ya. Ketika mesin ini hidup, ini keluar asap ya, asap putih. Kemudian juga disusul oli ya, oli sampai berlumuran di bodi-bodinya seperti inilah. Nah, jadi masalah seperti itu berbahaya ya. Dimana di sini masalah ini berpunca dari oli ya. Sebenarnya ini salah satunya itu dari oli. Kenapa? Karena mungkin kemungkinannya bisa jadi ketika seharusnya jadwal penggantian oli itu harusnya itu diganti, dibuka bagian ininya ya, olinya dibuang, oli yang lama itu dibuang. Nah, ini jangan ditambah, karena nanti kalau jika ditambah otomatis nanti oli yang baru yang posisinya masih bersih bercampur dengan oli yang posisinya sudah lama. Nah, itu nanti terjadilah pencampuran tersebut yang mengakibatkan kekentalan oli itu tinggi gitu ya, tidak stabil lagi. Yang harusnya itu kekentalannya itu standar seperti ya bawaan dari oli yang baru kita ganti. Jadi kalau kita begitu campur dengan oli baru, otomatis oli yang sisa-sisa oli yang kotor ya, yang kotor itu yang harusnya dibuang masih ada di dalam. Nah, otomatis kotorannya itu nanti menumpuk ya, menumpuk di sela-sela ataupun menyumbat di bagian lubang celah oli maupun lubang udara begitu ya. Jadi begitu oli udah kental menyumbat di lubang-lubang yang ada di dalam mesin ini, sehingga angin yang keluar itu bercampur keluarnya dengan butir-butiran ataupun dengan kotoran itu tadi lah ya, kotoran-kotoran yang udah berbentuk membeku itu ya. Nah, udah seperti agar-agar itu, jadi kebawa sama angin itu, jadi kebanting di roda gila atau belawinya, sehingga kebanting lagi nanti ke bagian bodinya seperti itu. Punca dari kerusakannya hingga nanti sampai ke ruang pembakaran di sana menjadi tebal ya, berkerak gitu, karena ini posisi olinya ya, posisi pelumasnya itu lebih banyak kotoran dibanding dengan presentasi pelumasnya itu ya. Kualitas dari pelumas itu sendiri keganggu jadinya, karena terlalu banyak kotoran yang ada di dalam mesin ini. Nah, alhasil satu ketika mesin ini terjadi kerusakan yang nggak hidup gitu ya, nggak hidup sama sekali. Nah, dipancing pun ya percuma gitu. Nah, kenapa? Karena di ruang pembakaran itu sudah terlalu banyak juga keraknya gitu ya. Jadi terlalu banyak kerak seperti ini, kalau posisinya udah dingin, biasa mesin yang udah mati sekitar berapa jam ini ya, seperti ini kan keraknya udah tebal kali, jadi sangat sulit di sini untuk terjadi proses pembakarannya. Nah, makanya ini nanti harus kita bersih ya. Jadi hanya karena masalah tidak penggantian oli ini bisa berakibat fatal ya, mesinnya bisa jadi dibongkar semua, dan memang harus dibongkar semua karena harus dicuci menggunakan solar, semuanya dibersihkan kembali, kemudian dilap sampai kering ya, minimal agak kering lah gitu. Setelah itu ketika semua komponen yang ada di dalamnya udah kita bersih ya, kita bongkar, kita bersihkan menggunakan solar. Kemudian di ruang pembakaran ini, di bagian klip diskir lagi ya, diskir. Ini di amplas nanti ya, sampai dengan nanti dia bersih dari kerak-kerak dan kotoran seperti itu. Baru kita masukkan oli yang baru dan baru kita hidupkan kembali seperti itu rekan-rekan. Jadi akibat dari tidak dilakukan pembuangan oli bekas yang harusnya itu dibuang ya, ketika jadwal ganti oli itu harusnya dibuang, kalau kita nggak buang, seperti inilah akibatnya, mesin bisa rusak bahkan bongkar habis karena dia harus dikuras. Karena nanti kalau kita paksakan hidup, misalkan kita cuma bersih yang di bagian ruang pembakaran, ya tetap bisa hidup, cuman dalam jangka pendek ya, karena nanti bakalan terjadi lagi masalah yang sama, karena kuncinya itu ada di dalam ini ya, karena di posisi di dalam ini udah kotor. Jadi harus kita bersihkan
segala bentuk kerak-kerak yang ada di dalam ini, segala oli-oli yang banyak yang menggumpal ya. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini nanti ya. Nah, seperti ini, tebal ya. Jadi dia udah kental. Jadi ini harus kita bersihkan. Nah, agar dia bisa hidup kembali normal seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap pembongkaran.